Bismillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa kembali dalam mata kuliah manajemen soft skill. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menganalisis masalah dengan tentunya menggunakan logika yang kuat. Eh, Dalam pembahasan kali ini kita akan membahas permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan logika, ya. Ini tentunya ditujukan untuk meningkatkan kemampuan menganalisis masalah dengan logika yang kuat, di mana semua ini merupakan soft skill inti dalam dunia kerja modern. Di sisi lain, kita dituntut juga tidak hanya untuk mampu mengidentifikasi masalah, tetapi juga mampu menelaah penyebab, mengevaluasi alternatif solusi, dan mengambil keputusan berbasis data dan rasionalitas. Capaian pembelajarannya diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep berpikir logis dan kritis. Selain itu, mampu mengidentifikasi masalah secara sistematis, juga mampu menggunakan pendekatan analitis dalam mengambil keputusan. Dan yang terakhir, mampu menerapkan metode analisis masalah dalam konteks organisasi modern. Adapun konsep dasar logika dalam analisis masalah terkait pemahaman logika itu sendiri. Ini merupakan kemampuan berpikir secara rasional, sistematis, dan konsisten untuk menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang valid. Dalam manajemen modern, logika menjadi dasar dalam berbagai keputusan, tentunya berbasis data atau distilahkan data-driven decision making. Selanjutnya, timbul pertanyaan, mengapa logika penting dalam pengambilan keputusan manajerial? Nah, ini ada minimal 6. Pentingnya pengambilan keputusan berbasis logika. Yang pertama, meningkatkan kualitas keputusan. Logika membantu manajer dan untuk menganalisis informasi, mengidentifikasi pola, dan membuat keputusan yang tentunya lebih akurat dan tepat. Di samping itu, mampu mengurangi kesalahan. Jadi, logika membantu para manajer menghindari berbagai kesalahan dalam pengambilan keputusan, seperti kesalahan logika, bias pemahaman, dan asumsi yang tidak tepat. Selanjutnya, meningkatkan efektivitas sehingga mampu mengidentifikasi solusi yang paling efektif dan paling efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Juga meningkatkan kredibilitas dalam membuat keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipercaya oleh para stakeholder. Selain itu, logika juga penting untuk mengatasi kompleksitas permasalahan dan diiringi oleh ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, meningkatkan komunikasi. Dalam hal ini, mampu mengkomunikasikan keputusan dan berbagai alasan di balik keputusan yang diambil kepada stakeholder. Dalam pengambilan keputusan manajerial, logika dapat digunakan dalam beberapa cara. Pertama, misalkan dengan menggunakan analisis SWOT, ya, melakukan identifikasi kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman untuk membuat berbagai keputusan yang lebih tepat. Atau juga menggunakan analisis biaya dan manfaat dengan mengidentifikasi biaya dan manfaat dari setiap alternatif keputusan sehingga mampu menetapkan keputusan yang lebih efektif. Dan yang ketiga, menggunakan model keputusan, di mana di dalamnya seperti model keputusan rasional dalam membuat keputusan yang lebih sistematis. Sehingga dengan menggunakan logika, manajer dapat membuat keputusan yang lebih tepat, lebih efektif, dan mampu mempertanggungjawabkannya sehingga dapat meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Ada beberapa langkah dalam menganalisis masalah secara logis. Yang pertama, mengidentifikasi masalah dengan jelas, lalu mengumpulkan data dan fakta yang relevan. Selanjutnya, menganalisis akar penyebab masalahnya. Tentu kita harus tahu
apa yang menjadi masalah dan apa yang menjadi penyebab masalah. Lalu yang keempat, mengembangkan alternatif solusi, evaluasi dan pilihan solusi terbaik, serta yang terakhir, implementasi dan evaluasi hasil. Jadi kita harus pahami apa perbedaan masalah dengan gejala masalah. Masalah merupakan keadaan atau situasi yang tidak diinginkan, tidak sesuai dengan harapan, dan tidak dapat diterima. Masalah adalah akar penyebab dari satu gejala atau fenomena yang tidak diinginkan. Sementara gejala masalah atau simptom ini merupakan gejala yang ditandai atau berindikasi di mana di dalamnya menunjukkan adanya masalah. Gejala masalah adalah efek atau akibat dari masalah yang lebih mendalam. Tentunya dipahami bahwa perbedaan utama antara masalah dan gejala masalah, di mana masalah adalah penyebabnya, sedangkan gejala masalah adalah akibatnya. Lalu juga masalah adalah akar penyebabnya, sementara gejala masalah adalah tanda-tanda yang menunjukkan adanya masalah. Jadi, misalkan dalam contohnya, kita lihat ada masalah berupa kurangnya penjualan atau menurunnya penjualan produk karena kualitas produk yang rendah. Nah, gejala masalahnya penurunan penjualan produk berasal dari pelanggan yang mengeluh tentang kualitas produk. Dalam contoh ini, penurunan penjualan produk adalah gejala masalah, sedangkan kualitas produk yang rendah adalah masalah yang sebenarnya. Kemampuan mengidentifikasi masalah yang sebenarnya menjadi sangat penting dalam analisis masalah, karena jika kita hanya menangani gejala masalah saja, maka masalah yang sebenarnya tidak akan terpecahkan atau terselesaikan. Selanjutnya, bagaimana pendekatan modern dalam analisis masalah? Dalam pendekatan modern biasanya atau kekinian ya, menggunakan teknologi digital, bisa berupa analisis data maupun artificial intelligence dan metode berpikir kritis. Pada saat ini organisasi mengandalkan berbagai data analitik, problem solving framework, dan collaborative decision making. Ini semuanya untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian masalah. Lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimana peran data dalam meningkatkan kualitas analisis masalah itu sendiri? Kita ketahui bahwa data memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas analisis masalah. Di antaranya kita bisa lihat bagaimana cara data bisa membantu. Pertama, dengan data mampu mengidentifikasi pola atau tren, di mana di dalamnya kita akan dapat melihat pola dan tren yang mungkin tidak terlihat secara langsung, tetapi mungkin memungkinkan untuk dianalisis guna memahami masalah dengan lebih baik. Dengan data kita mampu mengukur kinerja, ya, sebagai satu proses dalam sistem, sehingga memungkinkan menganalisis untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki atau dikurangi ataupun dihilangkan. Lalu dengan data kita bisa menguji hipotesis tentang masalah itu sendiri, sehingga memungkinkan analisis di dalamnya memastikan bahwa masalah dapat diidentifikasi dan menjadi pokok permasalahan. Selanjutnya, dengan data kita mampu mengidentifikasi akar penyebab dari masalah itu sendiri, sehingga memungkinkan analisis untuk mengembangkan solusi-solusi apa yang menjadi alternatif untuk perbaikan yang lebih efektif. Dan yang terakhir, data itu bisa melahirkan daya ukur terhadap efektivitas solusi. Ya, di mana di dalamnya dengan mengukur efektivitas solusi yang telah diimplementasikan, data memungkinkan dianalisis untuk dipastikan mana solusi yang terbaik dan berhasil menyelesaikan masalah. Selanjutnya, dalam analisis masalah, data juga dapat digunakan dalam beberapa cara. Misalkan,
Analisis deskriptif dengan data, kita dapat menggambarkan situasi yang ada. Analisis diagnostik, dengan data kita dapat mengidentifikasi apa akar penyebab masalahnya. Dengan analisis prediktif, kita dapat menggunakan data untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Dan dengan data, kita melakukan analisis preskriptif untuk merekomendasikan solusi apa yang paling efektif ke depan guna menyelesaikan berbagai masalah. Sehingga dipahami dengan menggunakan data, analisis dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan efektif, serta meningkatkan kualitas analisis masalah itu sendiri. Contoh ya, yang terakhir nih, studi kasus, sebuah perusahaan mengalami penurunan penjualan selama 3 bulan berturut-turut. Lalu, melalui analisis data, ditemukan bahwa penurunan disebabkan oleh perubahan perilaku konsumen dan di sisi internal kurangnya atau lemah dalam promosi digital. Nah, solusinya apa? Meningkatkan strategi pemasaran digital dan melakukan survei pelanggan. Demikian pembahasan kita kali ini mengenai bagaimana menganalisis masalah dengan logika yang kuat. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.